Penjajakan ya dan nekat itulah. Kita tanpa mempraktekkan, kalau hanya teori-teori aja kata orang, nggak praktek mas, nggak akan bisa dan nggak akan bisa membuktikan. Benar. Nah, sistemnya kita kontrak bicara mas, ini ya kan, siapa yang mau nganterin kambing ini ya nanti ABK. atau ABK aja itu aja masih ini mas, masih terlalu nyantai lah, buktinya itu anaknya. Salam ternak, salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, bahagia selalu bersama keluarga. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat nih teman-teman. Oke para peternak di seluruh Nusantara, sebangsa dan setanah air, kali ini saya ajak Anda ke peternakan kambing kembali nih. Luar biasa banyaknya ini. Kita ngobrol sama sang Jose. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat. Oke. Namanya siapa Pak? Bisa perkenalkan Pak? Pak Budi. Pak Budi. Ya. Alamat lengkapnya nih Pak, pastinya yang dicari-cari biasanya tuh. RT 09 Dusun 3 Bangun Rejo, Desa Bumi Restu, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Iki arek didukne iki, bandote iki. Mungkin teman-teman yang mau butuh buat kurban akikoh, alamatnya tadi udah disebutin. Kalau mau belajar main juga boleh sini Pak ya. Nomor HP juga bisa sebutin mas. Nomor HP bisa sebutin juga. Oke, nanti nomor HP sebutin nggak apa-apa Pak, sebutin ya, berapa? 0852 6962 Oke, 7689. Udah gitu Pak Budi, ini sekarang ini totalnya ada berapa ekor Pak? Kandang ini 130 mas. 130 ekor, Masya Allah. Untuk 130 ekor ini berapa orang Pak yang kerja, yang ngurusin gitu Pak? Satu orang, satu ABK. Satu ABK. Satu ABK aja itu aja masih ini mas, masih terlalu nyantai lah, buktinya itu anaknya sekarang lagi duduk-duduk lagi. 130 ekor masih nyantai Pak. Nah, malah dia itu minta tambahin lagi masih. Minta tambah lagi. Minta tambah lagi berarti nanti diturutin gitu nggak Pak? Ditambah gitu ya, lagi? diturutin, katanya dia kan malu gitu loh mas, kerja kok banyak tongkrong-tongkrongnya katanya gitu. Oh, jadi nah kok bisa Pak ya untuk sekian banyak ini kok bisa apa ya, nyantai gitu, apa ringan gitu, itu triknya gimana untuk Bapak dari Pak Budi? Kan kita itu kan kalau pagi itu kan kita pakan olahan lah mas, pakan beli. Nah terus kalau untuk sorenya kan hijauan itu kan kita udah tanam sendiri, ibaratnya kan cuma tinggal ngambil doang loh, ibaratnya kan gitu. Oh, jadi udah ada bang pakannya, ada tanaman rumputnya. Oh, jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi gitu ya? Enggak. Ya itulah tiap hari paling berangkat 2:30 sore itu kan, pulang jam 4:30 udah langsung ngasih pakan kambing ini udah. Gitu. Pak, jadi sebenarnya ini dari Pak Budi ini apa ya? Kok bisa tertarik gitu loh sama peternakan kambing khususnya penggemukan nih Pak? Ya ini hanya karena apa? Karena bingung untuk ini mas, untuk usaha kan sekarang sebenarnya kan aku ini fokusnya di pabrik penggilingan padi mas, beras. Jadi kan berapa tahun ini ya kok semakin sulit gitu loh. Jadi ini untuk antisipasi gitu aja. Oh, jadi bingung usaha apa bingung duitnya arek nggo ngopo ngono kuwi Pak? Enggak juga. Kalau bingung manusia, kalau banyak duit malah enggak bingung lah mas. Saya kira gitu. Bingung duit mau dikemanakan gitu. Enggak juga, bingung untuk usahanya kurang lancar itu. Oh, seperti itu teman-teman. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri nih ya, ini kan banyak banget nih Mas Pak Budi, kambingnya ada 100 ke atas, ratusan lebih gitu, 130 ekor. Kalau untuk apa ya, nanti misalnya penjualan gitu, itu nggak merasa apa ya, merasa takut atau khawatir gitu Pak Budi? Kita itu waktu mula-mula mau piara ini pastilah ya, kita sistemnya kita kontrak bicara mas, ini ya kan, siapa yang mau nganterin kambing ini ya nanti kalau mau ngambil lagi nanti waktu kita jual ya aku ngambil gitu loh mas. Jadi ini sebenarnya kan udah ada yang ngambil nantinya gitu loh. Oh, jadi nggak ada rasa was-was lagi gitu istilahnya Pak ya?
Sambil kita belajar, sambil ini nanti kan kita punya pasar toh. Jadi ini untuk yang sekarang ini udah berjalan berapa tahun nih Pak? Ya ini belum lama, 4 bulan berjalan, 4 bulan aja belum cukup ini. Oh gitu. Berarti baru apa ya istilahnya penjajakan gitu Pak ya? Penjajakan ya dan nekat itulah. Kita tanpa mempraktekkan, kalau hanya teori-teori aja kata orang nggak praktek Mas, nggak akan bisa dan nggak akan bisa membuktikan. Benar, ada bukti. Berarti ini termasuk nekat-nekatan juga ya? Pak? Iya, itu belajarnya belajar ngawur, belajar itu kan pakai ilmu sendiri Mas, itulah coba-coba lah. Termasuk dari pakan ini juga inisiatif apa ya, reka-reka sendiri gitu Pak? Iya, reka-reka sendiri. Ini kalau bahan utamanya menggunakan onggok ini Pak ya? Bahan utamanya onggok. Bahan utamanya menggunakan onggok. Ada berapa item nih Pak? Ada berapa apa ya tambahannya itu, ada berapa ini untuk pakannya ini? Berapa ya Mas? Ada 4 Mas, ada 4 item ya. Oh gitu. Sebenarnya ya kalau menurut ini sih masih penasaran, masih kurang 1. Tapi sulit, bahannya itu sulit. Oh sulit. Gitu. Kalau udah yang 1 itu kayaknya udah dapet yang 1 itu mungkin ya udah bisa bagus banget lah Mas. Ampas tahu Mas yang belum ini. Ampas tahu. Oh memang susah sih Pak ampas tahu nyarinya Pak. Susah. Nah Pak, kalau untuk sekian banyak ini, nanti untuk pembongkarannya itu ada momen-momen tertentu apa gimana tuh Pak? Momen Mas, momen. Nanti Idul Adha ini momennya dibongkar semua ini Mas, itu baik yang udah masuk korban sama yang belum ini semua nanti dibongkar semua. Ya, kita cari momen harga aja. Momen harga aja ya. Nanti berarti untuk Lebaran Haji itu root dikeluarkan semua gitu. Root keluar semua. Oh seperti itu ternyata teman-teman. Kalau misalnya Pak, dari harapan Bapak gitu ya, dari harapan Pak Budi gitu. Ya. Dalam per ekor itu bisa bisa kita mendapatkan hasil itu berapa gitu? Dari harapannya gitu. Kita ini kan masih kontrak Mas, jadi kita nggak bisa mengutarakan seperti itu Mas. Oh nggak bisa ya? Nanti aja kalau udah. Berarti nanti aku takutnya kekecilan. Kalau kekecilan nanti yang ngambil malah seneng. Kesenengan ya. Benar. Jadi nggak bisa dipatokan demikian Pak ya. Untuk per ekor, untuk hasil ataupun keuntungan berapa gitu ya, sebenarnya itu udah punya ini, tapi kan takut itu. Takut kekecilan istilah setannya akunya. Takut kekecilan nanti yang besar yang beli. Itu ternyata. Nah Pak, kalau selama ini nih dari peternakannya Bapak ini gimana Mas? Dari peternakannya Bapak ini gimana Pak? Apa yang dirasakan gitu Pak? Ataupun dari kendala gitu? Ya kalau awal-awal itulah Mas, kita itu ekstra Mas, ekstra istilahnya kambing baru datang itu loh, adaptasi lah mungkin Mas, sekitar 15 hari itu kita nggak bisa keluar kandang, nggak bisa keluar kemana-mana, kita kontrol terus banyak masalah, ada yang pilek, ada yang batuk, ada yang mencret, terus ada sekitar 15 hari ngelatih makan itu loh, makan itu. Nah itu kalau untuk sebagai pemula kayak Pak Budi ini nggak merasa ini Pak, nggak merasa panik gitu? Oh enggak Mas, enggak Mas. Bahkan istilahnya kan aku ini kalau istilah ini kan uji coba Mas, masalah hasil untung aku enggak, masalah untung dan rugi enggak tak perhitungkan Mas. Ini kan kita belajar itu mahal Mas. Benar. Jadi enggak. Jadi belajar langsung praktek itu ya? Belajar langsung praktek itu mahal. Untung rugi belakangan, yang penting kewajiban kita menggemukkan kambing. Belajar lah, pokoknya belajar. Kalau udah bisa nanti kan yang kedua mungkin kan udah aman gitu loh Mas, karena udah tahu. Betul, jadi udah tahu ilmunya. Nah kalau ini ngomong-ngomong, ada yang udah mau dikeluarin belum Pak Budi? Ada ya semuanya sudah bisa. Sebenarnya ini sebagai contoh aja ya, hitam ini satu sama yang di bawah ini. Yang di bawah sana ada itu. Tuh tenan kandangnya Lur. Tuh. Nah ini pakan gilingan ya, ini pakan digiling. Ini sisa pakan. Jadi kita jemur, kering, setelah kering kita giling, kita tepung.
Oh, digiling tepung untuk Ya untuk aduan pakan itu untuk dicampur sama onggo. dicampur sama onggo itu tadi. Jadi nggak ada yang dibuang pakan kita. Pakannya nggak ada yang tersisa. Sisanya langsung didaur ulang juga. Didaur ulang. Keren. Wih, iki sing ditokne, Pak. Kalau ini nggak Oh, ini dikeluarin, enggak ya? Mas. Ini rencananya kan akan breeding loh. Ini untuk ide apa? Untuk pacekannya Untuk sendiri. pacekannya. Oh, iki. Ini Mas, ini kalau ide ya. Ini 4,5 juta lah Mas. Nanti bisa nitip diambil Idul Adha bisa. Wih, 4,5 juta. Wani tenan nih. Garansi aman. Jalannya seandainya kok nggak aman, ada masalah di bulan Idul Adha ya kita ganti. Pokoknya garansi diganti. Ya. Jadi nitip sampai bulan Lebaran Haji ini teman-teman. Saya ini juga yang lainnya yang di dalam masih banyak ya. Ini udah yang tertinggi 4,5 juta. 4,5 juta. Ini udah pol Pak ya, positif ya, udah masuk kurban yang di kandang di bawahnya banyak. Ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta, seperti itu. ada yang 4 juta ada. Nah Pak Budi, ini kandangnya kan panjang banget nih Pak Budi. Ini konsep pembuatan kandangnya ide sendiri juga nih Pak Budi ini. Ya iya, ide sendirilah, tetap tukangnya ngikut kita gitu. Tukangnya ngikut kita. Gitu ternyata teman-teman. Oke Pak Budi, cuaca udah semakin panas nih. Terima kasih banyak atas informasi ilmu yang disampaikan, motivasi khususnya ini dari Pak Budi. Sehat, sukses selalu Pak Budi. Sukses selalu, amin. Oke, itu tadi teman-teman ya video pada kali ini di kandang kambingnya Pak Budi kembali. Bagi teman-teman yang mau cari-cari kambing bisa, main-main juga boleh. Salam ternak, salam ngarit, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.